Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Ramadan Karim dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya dengan topik bahagianya maaf memaafkan. Pemirsa yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, memaafkan adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari kita itu tidak pernah terlepas dari peristiwa-peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Terkadang menyenangkan, tapi terkadang juga tidak menyenangkan. Terkadang sesuai harapan, dan ternyata juga terkadang tidak sesuai dengan harapan, karena harapan ada kalanya tak seindah dengan kenyataan. Maka karena banyak peristiwa yang tidak terduga dan hal-hal positif yang kita harapkan terkadang berubah menjadi negatif, maka dibutuhkan pemahaman kita dengan perasaan orang lain, termasuk dengan jalan memaafkan. Nah, memaafkan itu penting. Memaafkan itu penting karena memang memaafkan itu perbuatan yang mulia dan perbuatan yang penuh kekuatan. Kenapa mulia? Karena punya fadilah. Kenapa punya kekuatan? Karena ternyata tidak semua orang yang mampu untuk memaafkan orang lain, kendati pun secara fisik badannya kuat, tetapi hatinya lemah sehingga dia tidak mampu untuk memaafkan. Lalu berikutnya adalah memaafkan itu bukan berarti menyetujui kesalahan. Ini tentu kesalahan besar. Jadi memaafkan bukan berarti kita ACC, setuju, ya, mendukung kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, apalagi melupakan kesalahan yang diperbuat orang lain, karena ajaran memaafkan bukan menyuruh kita untuk melupakan, apalagi harus punya perilaku atau punya penyakit gangguan amnesia. Jadi memaafkan bukan berarti melupakan. Nah, hal yang lain, memaafkan itu adalah keputusan besar. Keputusan besar untuk membahagiakan diri sendiri. Karena terbebas dari tekanan-tekanan dan kemudian melepaskan diri dari kesedihan-kesedihan dan melepaskan diri dari beban-beban dosa yang luar biasa. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memaafkan itu adalah urusan yang penting. Tidak hanya menyambut Ramadan. Orang-orang Swedia kalau mau masuk Ramadan itu sibuk, berdatang silih berganti ke tetangganya masing-masing hanya untuk meminta maaf. Mereka saling memaafkan. Bahkan indahnya orang Indonesia juga begitu. Kemana-mana saling memaafkan. Bahkan medsos kita, Facebook kita, IG kita, Twitter kita, bahkan grup-grup WA yang kita punya, itu semuanya isinya meminta maaf. Jadi semuanya minta maaf. Sampai konon mesin ATM pun juga minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Jadi semuanya sibuk minta maaf, sampai lupa mereka itu minta uang. Padahal uang itu penting, terutama bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi memaafkan itu penting.
Hal yang lain, saking pentingnya memaafkan atau saling memaafkan, orang meninggal mau disolatkan, sudah terbujur di tengah banyak orang, lalu secara protokoler ada MC yang menyampaikan, Bapak Ibu para pentakjiah, bila almarhum atau almarhumah yang telah pergi meninggalkan kita itu dalam hubungan keseharian punya salah dan dosa, dalam bertetangga, berteman, bersaudara, apakah berkenan untuk memaafkan? Jadi dimintakan maaf, karena begitu penting. Nah, tentu pentingnya kita saling memaafkan itu dikarenakan bila kita dosa kepada Allah, Allah akan mudah mengampuni sepanjang kita serius taubatan nasuha. Tetapi kalau kita dosa kepada manusia, maka kita harus punya upaya untuk saling memaafkan. Dan keduanya ini tersirat dalam bacaan doa di antara dua sujud ketika kita sholat. Rabbik firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa tersebut. Apa yang ingin kami sampaikan adalah bila Rabbik firli, kita ampunilah dosaku ya Allah. Jadi ini sifatnya vertikal kita kepada Allah. Dosa kita banyak. Jadi kesalahan kita kepada Allah, mohon ampun. Kemudian di doa yang terakhir, persisnya di doa yang ke-8, itu ada kalimat wa'fu anni, maafkanlah aku. Dan ini maknanya lebih kepada muamalah manusia. Artinya kita minta kepada Allah untuk kita memaafkan, dalam arti Allah diharapkan untuk bisa menggerakkan hati kita dan tentu orang lain untuk bisa saling memaafkan. Karena Al-Quran tidak memerintahkan kita meminta maaf, tetapi Al-Quran menyuruh kita untuk saling memaafkan. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, jadi memaafkan itu penting. Quran surah Al-A'raf di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khuzil afwa bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadi jadilah kamu orang yang memaafkan dan suruhlah mereka untuk berbuat ma'ruf, wa a'rid anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dari ayat tersebut kita mendapatkan pemahaman bahwa kita itu diminta oleh Allah itu menjadi orang yang memaafkan, dan disertai dengan memerintahkan kepada orang untuk berbuat yang baik, lalu abaikan, cuekin saja orang-orang yang bodoh gitu. Karena orang yang bodoh ini cenderung tidak memahami apa sesungguhnya daripada pentingnya memaafkan. Karena banyak orang yang bersalah kemudian ketika dimaafkan dia memaknai bahwa ternyata yang memaafkan itu menyetujui perbuatan atau kesalahan yang dia lakukan. Pemirsa yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Karim setelah yang satu ini.